Ya, seperti kita tahu, besok tanggal 6 Mei 2022 ini sudah bermula untuk cabang bola sepak SEA Games 2021 yang terletak di Hanoi. Dan apa ya, untuk tim nasional Indonesia sudah menargetkan dari Ketua Umum PSSI Federasi Bola Sepak Indonesia untuk mendapatkan emas. Nah, Bart Malone sendiri selaku juru pelatih ataupun pengendali bola sepak Malaysia bawah 23 berikan janji untuk tidak bungkus awal ya. Dan sebenarnya aku sendiri ini aku cukup yakin Indonesia kali ini boleh atau mendapatkan kepingan emas untuk SEA Games ya. Ini aku cukup percaya diri dan semoga itu boleh berlaku ya, karena aku anggap ini skuad yang dimiliki oleh Sintayong ini memang skuad terbaik, apalagi ditambah 3 player senior ya. Jadi menurut aku secara quality aku tak perlu mempersoalkan. Cuman mungkin di pertanyaannya adalah soal mentality ya, karena kita tahu Indonesia terakhir meraih kepingan medali emas itu 1991. Nah, sedangkan di satu sisi ya untuk tim nasional Malaysia bawah 23 di bawah Bart Malone ini walaupun ada sedikit perbedaan dibandingkan ketika Malaysia turun di Piala AFF bawah 23 kemarin ya, yang boleh dibilang itu adalah kegagalan. Tapi yang paling penting dari kegagalan adalah jadi evaluasi ya. Walaupun memang ada perbedaan skuad ya, dan Bart Malone sendiri cukup yakin untuk skuad ini, tetapi aku juga melihat bahwa ini bukan skuad terbaik dari Malaysia, apalagi ada player-player dari Johor Darul Ta'zim yang memang tak join ya, macam Arif Aiman, Ramadan Saifullah ataupun Nathanael Hongwan yang sedang mentereng bersama klubnya Johor Darul Ta'zim. Seperti itu teman-teman. Jadi dan ini kan juga sudah mulai ramai ya, padahal kita tahu Indonesia dan juga Malaysia ini ada berbeda kumpulannya, di mana Indonesia besok akan memulai dengan Vietnam. Kemudian Malaysia di hari berikutnya lagi tanggal 7 akan melawan Thailand ya. Akan melawan Thailand yang kita tahu juga ya, Thailand juga punya reputasi yang baik lah ya di SEA Games, dan kalau tak silap juga peraih gelar kepingan emas terbanyak ya sampai saat ini. Oke. Ya, apa ya? Yang menarik sih menurut aku, kita tahu lah ya sebenarnya skuad yang dibawa oleh Sintayong untuk ajang SEA Games ini sebenarnya adalah sebagian besar ini menjadi tumpuan ketika Sintayong berhasil membawa Indonesia menjadi runner up Piala AFF ya, ketika itu dikalahkan oleh Canatip CS ya di final. Nah, di masa itu juga Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia, dan memang ini akan jadi evaluasi juga, akan diberangkatkan nantinya ke Asian Games atau tidak ajang bola sepak ini. Jadi Indonesia memang untuk SEA Games ini memprioritaskan yang dikirim itu memang yang punya potensi untuk mendapatkan emas. Walaupun terakhir tahun 1991 dengan mayoritas player yang digunakan untuk SEA Games ini adalah player yang kemarin menjadi inti untuk apa namanya, Indonesia menjadi runner up Piala AFF ya. Tentu saya sendiri termasuk yang cukup optimis bahwa Indonesia boleh berprestasi lah untuk tahun ini ya. Ya semoga masalah luck ini sekarang ada dulu, tapi tidak boleh jumawa juga ya, karena lawan-lawannya juga tak boleh diremehkan, apalagi Vietnam ya yang memang sangat antusias dengan bola sepaknya. Dan kita akan juga tengok duel antara Park Hang-seo melawan Sintayong ya. Sintayong juga respect dengan seniornya yaitu Park Hang-seo, apalagi Park Hang-seo ini salah satu juru latih yang sangat sukses di Asia Tenggara ya, karena membawa level Vietnam sampai saat ini. Walaupun kemarin di kualifikasi yang terakhir untuk lolos ke Piala Dunia itu Vietnam agak kesukaran mendapatkan poin, tapi sampai di level itu menunjukkan quality dari Park Hang-seo, paling nggak memang sudah mengangkat level dari Vietnam itu sendiri gitu. Walaupun memang belum boleh bersaing dengan negara-negara
top Asia gitu. Tapi ya yang udah dilakukan Park Hang-seo ini cukup impresif. Nah, sedangkan Sintayong ini kemarin di Piala AFF dengan hal yang apa ya, cukup ya, ada juga kritikan kenapa tidak membawa banyak pemain senior ya, lebih banyak menggunakan player muda dan yang memang mendominasi untuk skuad SEA Games kali ini. Dan sebenarnya juga ini skuad yang dipakai ini sebenarnya juga mau diturunkan di Piala AFF bawah 23, tapi kita tahu masalah Covid akhirnya Indonesia mengundurkan diri gitu. Pada waktu itu Indonesia digadang-gadang sebagai kandidat juara karena mayoritas pemainnya adalah pemain yang dipakai di Piala AFF gitu. Akhirnya kesempatan ini datang lagi di ajang SEA Games ini, apalagi ditambah adanya 3 pemain senior yaitu Maklok, Kambuaya dan juga Fahrudin Arianto. Ini adalah tiga pemain yang duanya ini juga ikut di skuad Piala AFF ketika Indonesia jadi runner up. Ditambah nama-nama yang tak asing ya, misalnya Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, terus Hernando Ari selaku kiper, Rahmat Irianto, ada juga Abimanyu yang sebelumnya pernah bermain di JDT, Rio Fahmi ini baru ya, ini pemain dari daerah saya di Banjarnegara, Irfan Jauhari, Muhammad Ridwan, Firza Andika, Alveandra Dewangga dan juga Sadil Ramdhani ya. Sadil Ramdhani juga akhirnya boleh join dengan timnas karena ada sedikit revisi jadwal ya di Liga di Malaysia. Kemudian Asnawi dengan Elkan Bagot akan segera menyusul. Paling memang minus Pratama Arhan yang memang tidak diperbolehkan oleh klubnya. Karena kita tahu memang tidak ada kewajiban ya untuk klub melepas pemainnya di ajang misalnya kayak AFF, apalagi AFF bawah 23 kemarin dan juga SEA Games bawah 23 ya. Jadi tak ada kewajiban lah, dan itu namanya Pratama Arhan juga sedang mencoba mendapatkan kesempatan debut di J-League kasta kedua ya, J2 berarti. Nah, jadi dengan skuad yang punya nama-nama cukup mentereng ya untuk bola sepak Indonesia, apalagi ada yang abroad di luar macam Egy, Witan, Elkan, Asnawi, ya Sadil, ya maka layaklah memang para penyokong di Indonesia ini cukup optimis dengan prestasi tim nasional Indonesia di ini ya. Semoga memang aku harap ini kesempatan untuk pecah telur dan mendapatkan kepingan emas. Tapi sekali lagi ya tak boleh jumawa dan harus step by step, dan kali ini ya percayalah dengan Sintayong. Nah, kalau dari Malaysia ya Bart Malone kan sudah tak mau bungkus di awal ya. Ya kita tahu kan perbezaannya ini mungkin Vietnam, Indonesia dan juga Malaysia ya. Kalau Indonesia kan dari kelompok umur misalnya bawah 23 sampai senior ini masih satu nahkoda yaitu Sintayong. Sedangkan Malaysia untuk bawah 23 ini diserahkan kepada Bart Malone, sedangkan yang senior ini diserahkan kepada Kim Pan-gon. Nah, untuk Vietnam sendiri itu juga sama, yaitu menggunakan satu juru latih yaitu Park Hang-seo. Jadi Vietnam dengan Indonesia ini kurang lebih mirip lah, sedangkan Malaysia ada 2 pengendali di 2 level, misalnya yang senior dan juga juniornya itu yang di bawah senior itu berbeda. Ya plus minus lah sebenarnya. Tapi aku melihat walaupun kita tahu di skuad Malaysia kali ini juga ada nama Lukman Hakim ya, kemudian nama-nama pemain yang bermain di kayak Hadi Fayat juga dipanggil ya, dan nama-nama memang yang sudah menjadi andalan di Liga Super Malaysia misalnya Kuan Tin Cheng ataupun Daniel Asri dan nama-nama yang lain yang memang sudah memiliki nama juga. Tetapi menurut aku ini bukan skuad terbaik Malaysia juga ya menurut aku. Karena sekali lagi tak ada kewajiban untuk melepas pemain terbaik klub itu ke ini ya, karena regulasinya memang macam itu. Karena kan kita tahu kalau aku memang banyak mengikuti seputar Johor Darul Ta'zim, sebenarnya ada nama macam Nathaniel Hongwan, ada nama macam Ramadan Saifullah, dan tentu saja pemain paling bernilai Malaysia saat ini player tempatan yaitu Arif Aiman ya, yang memang punya potensi untuk join dengan tim bola sepak, tapi memang tak join ya. Jadi menurut aku ini bukan skuad terbaik ya. Dan karena kegagalan Malaysia di Piala AFF bawah 23 kemarin ya, mungkin sebagian tetap optimis untuk Malaysia tetap berjaya, tapi sebagian juga kalau misalnya tak mendapatkan kepingan emas mungkin juga agak tak, maksudnya ya mungkin sebagian besar tetap harapnya akan mengharapkan kepingan emas. Tapi ketika memang itu tak didapatkan ya mungkin
tak sekecewa mungkin dengan misalnya memang ketika Malaysia memang mengeluarkan skuad terbaiknya gitu ya. Ini menurut aku bukan skuad terbaik sekali lagi gitu ya. Jadi ya kita lihat saja, dan tentu saja Bart Moloney juga pasti belajar dengan kegagalannya di di ajang sebelumnya yaitu, dan apalagi ini kan muaranya mau dipersiapkan untuk di bulan Juni ini untuk Piala AFC bawah 23 ya. Jadi ini sebenarnya panjang ya, sedangkan Indonesia lebih fokus untuk apakah nanti akan dikirimkan ke Asian Games atau tidak ya. Jadi sama-sama kompetisi di bawah bawah umur tapi dengan konteks yang berbeda, karena Indonesia kan tak lolos ya untuk Piala Asia bawah 23. Ini juga menarik, dan hasil uji cobanya sendiri Indonesia melakukan TC yang cukup serius dengan di Korea Selatan 3 perlawanan, 2 kali kalah dan 1 menang. Sedangkan Malaysia menang lawan Filipina dan sebelumnya kalah dari Timor Leste. Sebenarnya kekalahan dari Timor Leste cukup tak mengenakan lah ya. Dulu juga sempat kalah dari Laos juga di Piala AFF bawah 23 ya. Tapi sekali lagi tentu Bart Moloney dan para player juga pasti akan belajar, apalagi cuma perlawanan uji coba. Dan yang menarik ya, aku menyoroti ini, memang walaupun Indonesia dengan Malaysia ini berbeda kumpulan ya, tapi memang sudah mulai rame ini ya. Saywar di Instagram dan segala macam sih. Aku harap sih jangan sampai kelepasan, tapi ya mungkin karena secara ini memang rival lah ya. Aku tak mempermasalahkan hal itu. Ini juga menjadi bumbu ya, tapi yang penting jangan sampai rasis dan segala macam itu gitu. Ya selama tetap dalam koridor atau hal-hal yang masih di atas garis yang benar ya, menurut aku tak jadi soal, karena ini akan jadi bumbu persnya. Walaupun memang sebenarnya belum ketemu ya, ini punya potensi nanti di 4 besar misalnya, ketika kan punya kesempatan untuk juara ataupun runner up yang lolos ke knockout. Nah ini kesempatannya apakah akan dipertemukan Indonesia dengan Malaysia nantinya, ini ya akan menarik lah hal-hal macam ini gitu. Ya kita tengok saja seberapa jauh Indonesia bisa berbicara di bola sepak Asia Tenggara, khususnya di SEA Games yang merebutkan kepingan emas, dan juga bagaimana Bart Moloney boleh memanfaatkan ya momen kebangkitan selepas gagal di Piala AFF bawah 23 yang cukup mengecewakan pecinta bola sepak Malaysia ya, karena cukup tragis ya kemarin kalahnya. Nah menurut teman-teman sejauh mana Indonesia dan Malaysia boleh berjalan di bola sepak SEA Games ini? Jujur saya pribadi ini cukup optimis Indonesia di bawah Sintayong dengan persiapannya, dengan nama-nama yang dibawa, ditambah ada pemain senior ya, dan memang sangat haus untuk mendapatkan kepingan emas. Dan saya harap ini kemarau panjang yang dimiliki oleh Indonesia akan selesai di SEA Games 2021 ini, walaupun pelaksananya di tahun 2022 di Hanoi ya. Semoga pecah telur lah, amin amin ya robbal alamin teman-teman. Nah untuk teman-teman sendiri ya semoga juga ini untuk skuad Malaysia juga boleh bangkit lagi ya, selepas kemarin cukup tak impresif di AFF bawah 23. Tapi sekali lagi ya, kadang kita tak tahu yang namanya bola sepak kita diuji coba bagus, di event-event sebelum ini juga bagus, tapi di event yang sekarang mau dijalani ya mungkin kadang ada hal yang berbeda ya. Kita tak pernah tahu, karena di bola sepak ini kadang selalu ada drama, ada hal yang tak menentu gitu, itu juga kadang sering terjadi di bola sepak ini. Ya kita tunggu saja sejauh mana Indonesia dan juga Malaysia boleh berbicara di bola sepak SEA Games. Belum lagi Indonesia harus melawan di kumpulannya ya, khususnya besok perlawanan melawan Vietnam. Kemudian mungkin Malaysia juga harus fokus ketika melawan Thailand di hari berikutnya, dan negara-negara lain yang memang sudah punya tradisi di ajang bola sepak di Asia Tenggara, khususnya di SEA Games ini. Itu aja, sekali lagi ya, walaupun sudah mulai keras war dan segala macam ya, jangan sampai hal-hal yang baik antara kedua negara ini hilang gara-gara memang ada sedikit gesekan di sosial media. Semoga itu tidak terjadi teman-teman ya. Itu aja prediksi ya ataupun jelang bola sepak SEA Games yang akan berlangsung esok ini. Sehat-sehat semuanya, salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walaupun tadi kayaknya nggak salam ya. Dah.